Oke, masih dibukan banget. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa. Penontonnya pada malam hari sangat luar biasa. Kembali ke laptop. Untuk Mas Haryo Talijiwo, tadi kan saya melihat cuplikannya yang sangat menarik, benda pusaka dalam dari alam gaib. Kira-kira jenis pusaka Mas Haryo yang dapatkan itu apa? Mohon. Ya, yang tadi sesuai VT ini ya, saya bawa bendanya. Wow. Ini masih dari tanah ya. Jadi ini jenisnya kalau saya kemarin wangi aromanya. Wangi banget ya Mas. Ini masih natural banget. Ini jenis brojo putih. Apa? Brojo putih. Brojol. Brojo mah nggak pakai brojo, emang lahiran brojo. Ya. Mungkin kalau kita ngelihat fisiknya yang sesuai di video tadi, ini fisiknya. Kalau dilihat secara fisik mungkin tidak begitu menarik ya. Ya, dibuka dikit. Ya. Kasih unjuk ke kamera. Ya. Sama penonton di luar kan dilihatin. Tutup pet. Nah. Oh itu. Jadi ini fungsinya gini Mas Tukul. Kalau setelah itu saya mendapatkan manifestasi benda ini, saya coba telusuri. Ini fungsinya adalah orang yang memiliki ilmu kebal, yang tidak kebal dibacok atau ditusuk atau ditembak. Ini dengan ini dinetralisir. Jadi bisa tembusnya dengan ini. Kalahnya mah itu. Ya. Ini dulu yang punya tuh kalau di flashback itu siapa? Iya, saya belum bisa memastikan dari zaman keberapa. Saya cuma mencoba untuk memanifestasikan aja. Ini nggak ada gagangnya ya Mas? Waktu nemu memang nggak ada gagang? Ya murni seperti ini apa adanya. Nggak ada gagangnya aja, karena pusaka tuh bisa kemana-mana. Mas Haryo, siap. Ada kesulitan atau halangan nggak sih ketika menarik benda pusaka? Bisa diceritain atau mungkin ada warna-warna dulu, sinar apa kok? Tandanya gitu ya? Dari tingkat kesulitan memang tidak saya selalu berhasil dalam melakukan ritual tersebut. Kebetulan saya waktu diminta oleh pihak trans, saya mencoba, saya puasa dulu ya. Saya meritualkan diri saya dulu karena bagaimanapun ketika kita berinteraksi dengan ini, otomatis kita harus lebih dominan terhadap energi yang ada di tempat tersebut. Jadi kita bisa ukur tempatnya di mana, nanti batiniah kita sekuat apa. Jadi kita bisa bergesekan. Intinya gini Mas Tukul, ketika kita mengambil tempat ini, benda ini, otomatis yang ada adalah negosiasi, yang ada adalah kita fight dengan penunggu benda ini. Otomatis kita di situ juga harus ready seperti itu. Berarti kalau benda ini penunggunya sosoknya seperti apa Mas? Sosoknya ini seperti genderuwo, cuma matanya merah. Orang tuamu Pak. Ternyata ada di situ. Gua harus bangga karena keluarga kita emang di sini. Itu sosok besar ya Mas. Ya. Mungkin orang bingung ya, dari yang tidak terlihat menjadi nyata, memanifestasi menjadi benda padat. Jadi perlu saya jelaskan di sini, ini adalah benda yang terdahulu. Jadi dulu nyatanya juga seperti ini. Ketika empunya atau yang memprogramming fungsi dari keris ini secara ritual ya, dia dengan caranya dia, akhirnya ketika dia meninggal atau sudah tiada, ini masih memiliki high frequency power. Energinya? Iya. Karena ini memiliki seperti jin atau penunggu tempat ini, dia diumpetin lah bahasanya apa, disembunyikan lah. Nah, dan benda ini sebenarnya masih ada, cuma disembunyikan oleh makhluk-makhluk itu. Jadi yang kita tarik adalah kita menarik yang apa yang disembunyikan makhluk tersebut, jadi kita tarik manifestasinya. Tapi Mas Tukul, aku boleh tanya ya Mas? Boleh. Ini pada saat ada di tangan Mas Hari, itu kan ada negosiasi, ada Mas Haryo, ada negosiasi. Itu seperti apa Mas dengan genderuwonya berarti saya lebih ke sini ya, saya nggak mau berbahasa negosiasi. Tapi ada beberapa praktisi lain ketika melakukan penarikan itu dengan negosiasi. Jadi di sini saya menyatakan kehakikan manusia, dalam artian jangan sampai kalau kita bernegosiasi identik kita mensetarakan dengan makhluk-makhluk tersebut. Jadi di sini bukan berbahasa ria atau takabur ya Mas Tukul. Tapi kita memposisikan diri kita makhluk yang lebih mulia. Otomatis bagaimana tingkat power kita juga untuk mengambil itu tanpa ada negosiasi atau pamrih di belakang. Luar. Jadi harus jangan keprihatinan Pep. Dengan puasa segala nggak asal gampang tinggal ngambil duit terus di samping saya gitu.
Kalau ini sih ngambil duit tuh nggak perlu dengan macam-macam. Loh, tapi kan mereka rajin puasa, Mas. Puasa apa dia? Puasanya karena apa dong? Puasa 1 menit nggak makan itu. Ini dulu. Ini nggak sembarangan. Ini gua dapetin dari gua gampar. Katanya itu palunya Thor. Dulu punya Thor. Oh. Sekarang punyanya. Tor siapa? Tor aku di blok. Sekarang Mas, punyanya. Ya, silakan. Tanya sedikit ya. Tadi kan bisa dibilang tidak ada negosiasi kan? Iya. Kata bahasa kasar ini maaf Iya. ya. Diambil secara paksa kan? Iya. Itu pernah terjadi bagaimanapun juga kan seseorang yang diambil barangnya pasti dendam kan? Iya. Pernah nggak ada yang sampai dendam atau berkepanjangan? Pernah dan sering. Pernah? Hah? Kalau Sering. kagetin lu. Sakit, Kagetin. Jadi gini Mas Pipi, ketika siapa yang di situ memimpin dalam ritual tersebut untuk emang sengaja untuk menarik benda pusaka tersebut, itu kebanyakan yang di samping-samping saya atau rekan-rekan saya yang kena seperti itu loh. Entah itu pingsan yang tidak sadar-sadar atau muntah darah, dan itu belum lama juga ada kok sampai muntah darah, cuma saya kasih kelapa hijau aja seperti itu. Kita posisinya kita sudah ready, tapi di orang-orang sebelah kita yang membantu atau mendampingi saya itu belum ready. Makanya di sini puasa ini adalah untuk meningkatkan batiniah. Sebenarnya bukan untuk menegosiasi puasa kita, tapi batiniah kita bagaimana lebih powerful, kekuatan kita Yang kuasa Allah Subhanahu. Balik selain dari benda pusaka yang Mas dapatkan dari hasil tarikan, ada nggak benda-benda pusaka lainnya yang di Mas punya, katanya punya jenglot juga. Ya. Ditunjukin, ceritain jenglotnya Mas. Ini Mas. Jenglot. Dan ini sudah rapuh sekali ya. Bisa lihat ya. Didirin aja sedikit Mas. Itu ada Mas. Sebenarnya saya juga nggak menggunakan itu, cuma itu minyak. Minyak. Minyak apa nih Mas? Minyak goreng. Bukan, minyak emang khusus untuk wewangian di sini. Seperti itu. Hidup ya Mas itu Mas ya. Kalau benda ini mati, cuma dia masih berenergi dalam artian memiliki jin lah di dalamnya. Cewek apa cowok itu? Ini laki-laki. Iya. Oh, ada Seperti jenisnya itu. juga Kok nanya ya. ke situ sih? Loh, kan dia juga berbentuk kayak orang kan itu kan Mas ya. Iya, karena memang konon dulu orang yang mengidap ilmu Batara Karang, yang menghamba dengan iblis, Iya. akhirnya dia diterima di bumi pun tidak diterima, karena jadi sudah tidak percaya dengan Tuhan. Lebih Tadinya percaya dengan orang biasa. orang biasa. Kok jadi segede gini Mas? Jadi dia ketika dikubur atau dia mati, dia nggak bisa diterima. Tanah atau bakteri pun tidak bisa menggigit tulang belulang atau daging. Lama-lama dia mengisut dengan alam semesta itu. Ilmunya Batara Karang. Batara Karang. Apa tuh Mas? Itu tanya kalau saya. Batara Karang itu orang yang memiliki ilmu, dia tidak bisa dibunuh, dipotong tangannya, balik lagi. Oh. Kayak rawa rentek itu ya. Ya, emang rawa-rontek. Oh, rawa. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan artis cantik yang mau koleksi batu-batu bernilai fantastik dan mempunyai arti. Ada Kalimaya, Kali Krukut, Kali Malang. Sama Ali. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Ardina Rasti. Tinggi banget. Si. Mirip yang di rumah. Apa kibirnya untuk Mbak? Apa kabarnya Mbak Ardina Rasti? Selamat datang di Bongkar Empat Mata. Terima kasih, baik, alhamdulillah. Langsung saja nih, saya penasaran buat Mbak Ardina. Apa bener? Apa benar? Apa betul dirimu ini hobi mengoleksi batu-batu akik yang bernilai fantastik, dan katanya semua batu akik yang ada dirimu mengandung khasiat. Monggo.
Jadi Jangan dijawab. Memang acara ini memang digantung bikin pemirsa penasaran. Nah, dengan penasaran itu apa selanjutnya diisilah dengan iklan-iklan berkualitas juga. Dan iklan itu kalau masang di Bung-Karno rata, itu subhanallah. Langsung. Karyawannya tuh gajinya bisa naik 5 kali lipat semua. Produknya laku keras. Nah, care and share seperti apa yang akan diceritakan Mbak Ardina Rasti? Jangan kemana-mana. Kemat, mas. Ambil daun satu. Cepetan. Bang, gue jaga. Mas, tolong bantu, Mas. Mas, jangan lupa di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim.